Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Widya dari kelas MN21A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis pada usaha fashion muslimah, yaitu Fastela Hijab. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Uus Muhammad Darul Fadli, IR, SE, MM. Selanjutnya, usaha ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan bisnis fashion muslimah di Indonesia yang terus meningkat sejak tahun 2013. Secara umum, tren fashion berkembang sangat cepat terjadi di masyarakat, baik masyarakat kota maupun kabupaten. Namun, masyarakat seringkali kesulitan dalam menemukan pakaian yang sedang tren tersebut, karena butik di daerah Cikampek masih terbilang minim. Jadi, berdasarkan pengamatan tersebut, menemukan peluang untuk membuka bisnis butik di daerah Kecamatan Cikampek. Berdasarkan peluang-peluang di atas menjadi sebuah dasar untuk mendirikan usaha fashion muslimah yang diberi nama Fastela Hijab. Rencana usaha Fastela Hijab akan menjual berbagai jenis pakaian, khususnya gamis, tunik, atasan, celana, rok, kemeja, dan kaos. Kemudian, tujuan dari usaha ini yaitu pertama, menjadi toko fashion muslimah terpercaya dengan memberikan standar yang tinggi untuk produk, jasa pelayanan, dan sikap kepada seluruh pelanggan. Yang kedua, mengembangkan dan memperkenalkan produk fashion muslimah yang inovatif dan sesuai dengan tren terbaru dalam industri. Yang ketiga adalah memberikan alternatif busana yang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam, khususnya untuk wanita muslimah yang memakai hijab atau mencari pakaian yang mematuhi etika berpakaian Islam. Selanjutnya adalah aspek legal. Nama perusahaan Fastela Hijab beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 76, Dawan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Izin usaha nomor 229-XYZ-2023. Kemudian struktur modal usaha. Pertama ada modal dasar. Modal dasar ini terdiri dari 100 lembar saham yang bernilai 4 miliar rupiah. Yang mana 45%-nya itu dimiliki oleh Nona Silvi, kemudian 35%-nya itu dimiliki oleh Nona Salma, dan 20% dimiliki oleh Nona Santi. Selanjutnya adalah modal ditempatkan. Modal ditempatkan ini bernilai 2 miliar rupiah, yang mana 45% itu dimiliki oleh Nona Silvi, yang terdiri dari 900 juta, kemudian 35%-nya itu dimiliki oleh Nona Salma, bernilai 700 juta rupiah, dan yang terakhir itu 20% dimiliki oleh Nona Santi, bernilai 400 juta rupiah. Selanjutnya ada modal disetor. Modal disetor ini terdiri dari 2 miliar rupiah, yang mana pemiliknya adalah Nona Silvi, mengambil 45%, yang bernilai 1,8 miliar rupiah. Yang kedua, Nona Salma mengambil 35%, bernilai 1,4 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Nona Santi mengambil 20%, yaitu bernilai 800 juta rupiah. Kemudian di samping itu ada logo Fastela Hijab, yang mana logo Fastela Hijab ini mencakup simbol hijab sebagai elemen kunci untuk menggambarkan produk atau merek yang berkaitan dengan busana muslimah. Simbol hijab dapat menjadikan representasi visual yang langsung terkait dengan fokus utama merek. Fastela Hijab menekankan kegunaan dan kesederhanaan dalam desain logo seperti bentuk-bentuk yang bersih, palet warna yang lembut, dan elemen desain minimalis mencerminkan nilai-nilai yang sederhana namun elegan. Kemudian di bawahnya itu ada struktur organisasi perusahaan Fastela Hijab,
Yang paling atas itu ada pemilik, di bawahnya ada komisaris, kemudian manajer toko, dan manajer toko ini menaungi staf penjualan, staf gudang, dan juga staf keuangan. Dan di bawah staf penjualan itu ada tim pemasaran, layanan pelanggan, dan juga tim packing. Kemudian di bawahnya staf gudang itu ada tim pemeliharaan dan juga petugas keamanan. Slide selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama itu ada kajian pasar, ada segmentasi. Nah, siapa sih segmentasi dari usaha fashion Fastella Hijab ini? Terdapat beberapa segmen utama dalam pasar fashion muslimah. Ini mencakup segmen yang menginginkan pakaian sehari-hari yang nyaman, segmen yang lebih memilih pakaian formal, dan segmen yang lebih muda dengan minat dalam tren terkini. Kedua, ada targeting. Segmen remaja muslimah adalah target utama usaha fashion toko hijab Fastella Hijab. Yang kedua ada targeting. Remaja muslimah adalah target utama usaha toko fashion Fastella Hijab. Mereka adalah kelompok yang muda, modis, dan ingin mengekspresikan diri melalui pakaian, tetapi juga ingin tetap sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Ini adalah segmen yang kami percayai memiliki potensi pertumbuhan yang besar dan akan mendukung visi Fastella Hijab untuk menciptakan pakaian yang berdampak positif. Yang terakhir ada positioning. Memposisikan toko Fastella Hijab sebagai destinasi utama untuk remaja muslimah yang ingin tampil modis dan sesuai syariah Islam. Berkomitmen untuk menyediakan pakaian berkualitas tinggi yang dirancang dengan mempertimbangkan norma agama, memberikan solusi lengkap untuk gaya sehari-hari dan acara formal. Menekankan pada etika, kebijakan berkelanjutan, dan nilai-nilai agama yang dalam semua produk Fastella Hijab. Yang kedua ada peluang pasar. Berikut adalah beberapa peluang pasar dalam fashion hijab muslimah. Yaitu pertama, pakaian sehari-hari. Permintaan akan pakaian sehari-hari yang sesuai dengan aturan berpakaian Islam tetap tinggi. Ini termasuk tunik, blus, kemeja, rok, dan celana dengan desain yang sesuai dengan tata cara berpakaian muslimah. Yang kedua ada hijab dan scarf. Hijab dan scarf merupakan produk utama dalam fashion muslimah. Peluang untuk berinovasi dalam desain, warna, dan bahan hijab terus ada. Ketiga ada gaya pakaian formal. Pakaian formal yang sesuai dengan aturan berpakaian muslimah sangat dicari, terutama untuk acara-acara khusus seperti menghadiri pesta pernikahan. Strategi bauran pemasaran Fastella Hijab ini ada 4. Pertama, strategi produk. Menawarkan beragam pilihan pakaian muslimah yang sesuai dengan tren mode terbaru dan beragam kebutuhan, seperti busana sehari-hari, formal, dan casual. Yang kedua adalah strategi harga. Mengadopsi strategi penetapan harga yang sesuai dengan pasar dan bersaing. Ini bisa berupa harga terjangkau, penawaran diskon, atau paket harga. Yang ketiga adalah strategi promosi. Yang pertama itu ada social media marketing, menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk, berbagai konten mode, dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua itu ada penawaran diskon dan promosi, yaitu menyelenggarakan penjualan, promosi, dan diskon khusus untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah pemasaran konten, membuat konten yang normatif dan inspiratif terkait mode muslimah di media sosial. Yang selanjutnya adalah strategi distribusi. Itu pertama, toko Fastella Hijab ini menyediakan toko fisik atau butik yang dapat diakses oleh pelanggan secara langsung. Toko Fastella Hijab terletak di lokasi yang strategis, yaitu pada area yang ramai dikunjungi oleh pelanggan target.
Yang kedua adalah marketplace atau e-commerce. Memanfaatkan marketplace yang sudah ada seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia untuk meningkatkan exposure dan meningkatkan penjualan produk Fastela Hijab. Yang ketiga adalah pengiriman ekspres, menyediakan layanan pengiriman ekspres atau pengiriman dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mendesak. Kemudian terdapat tabel data pengunjung harian Fastela Hijab. Dengan kategori pengunjung ada mahasiswa dan pelajar, kemudian pegawai kantor, ibu rumah tangga, penduduk sekitar. Dan jumlah pengunjung dalam satu minggu adalah 8.575. Namun, jumlah peluang potensialnya ini hanya 50% dari total pengunjung harian, yaitu sejumlah 4.288 orang. Kemudian dibagi lagi dengan jumlah 4 pesaing toko Fastela Hijab. Jadi, perkiraan jumlah calon pelanggan yang dapat dilayani saat ini oleh Fastela Hijab di wilayah Cikampek adalah sekitar 858 orang per harinya. Aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang pertama ada dukungan alam sekitar dan bisnis. Nah, lokasi toko fisik Fastela Hijab dipilih dengan hati-hati. Untuk apa? Untuk mencapai pelanggan yang kami targetkan, termasuk komunitas muslim yang signifikan. Kedua, pada suhu udara yang ekstrim seperti panas dan sangat dingin, Fastela Hijab menyediakan pakaian yang nyaman dan aman digunakan oleh pelanggan. Yang ketiga, pada saat musim hujan, aksesibilitas toko fisik dapat menjadi masalah. Banjir atau jalan yang terganggu dapat menghambat pelanggan untuk datang ke toko fisik. Ini bisa mempengaruhi penjualan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Fastela Hijab akan memaksimalkan strategi pemasaran online untuk tetap dapat memaksimalkan pendapatan serta dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya itu ada aspek ekonomi. Manfaat secara ekonomi sangat besar karena peluang usaha toko fashion muslimah ini sangat menjanjikan dan keuntungan yang dihasilkan juga cukup besar. Oleh karena itu, peluang usaha ini jika diambil akan sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu daerah. Selain itu juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan, karena tingginya jumlah pengangguran di sekitar daerah lokasi pendirian toko Fastela Hijab, maka akan memanfaatkan tenaga kerja untuk membantu proses dalam bisnis fashion muslimah Fastela Hijab. Yang kedua ada aspek lingkungan sosial. Dalam menganalisis aspek lingkungan sosial, Fastela Hijab mempertimbangkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi bisnis toko fashion muslimah Fastela Hijab. Salah satu aspek kunci yang ditinjau adalah demografi. Memahami bahwa pasar Fastela Hijab mencakup berbagai kelompok usia termasuk wanita muda dan dewasa. Ini menginformasikan keputusan dalam merancang beragam koleksi pakaian yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan berbusana dari berbagai kelompok usia ini. Yang terakhir itu ada aspek lingkungan budaya. Dalam menjalankan bisnis fashion muslimah, Fastela Hijab sangat memperhatikan aspek lingkungan budaya. Budaya dan nilai-nilai lokal dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada preferensi konsumen. Oleh karena itu, Fastela Hijab melakukan penelitian mendalam tentang nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma sosial yang berlaku di wilayah tersebut. Melalui analisis aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, Fastela Hijab telah mengidentifikasi peluang dan tantangan yang relevan untuk bisnis toko fashion muslimah Fastela Hijab. Fastela Hijab berkomitmen untuk terus membantu dan memantau perubahan dalam aspek lingkungan ini dan akan terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Untuk selanjutnya itu ada aspek teknik dan teknologi. Ada analisis kebutuhan teknis. Yang pertama ada tanah. Tanah yang dibutuhkan oleh Fastalah Hijab untuk membangun usahanya itu adalah seluas 5.000 meter persegi yang bernilai 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya ada gedung. Gedung ini terdiri dari toko penjualan offline, kemudian gudang penyimpanan seluas 1.000 meter persegi, lalu tempat pengemasan seluas 1.000 meter persegi, dan kantor manajemen seluas 500 meter persegi. Kemudian ada bangunan ruang rapat, ada musola, toilet, dan bangunan pos keamanan. Kemudian peralatan yang dibutuhkan itu seperti peralatan keamanan, peralatan kantor, dan juga peralatan pengemasan. Kemudian ada kendaraan itu terdiri dari motor dan juga mobil truk. Untuk pemilihan teknologi itu ada printer, komputer, kamera, smartphone, platform e-commerce, sistem pembayaran elektronik, kemudian manajemen stok pesanan, pemasaran digital, dan peralatan dan sistem keamanan. Sebelum melakukan keputusan terkait lokasi usaha, sebelumnya Fastalah Hijab ini sudah membandingkan antara dua wilayah, yaitu pertama ada Karawang dan Purwakarta. Dianalisis dari 4 poin, yaitu ada pasar, bahan baku, transportasi, dan juga tenaga kerja. Dan hasilnya itu Karawang lebih unggul daripada Purwakarta. Untuk itu, Fastalah Hijab akhirnya memutuskan untuk mendirikan usahanya di daerah Karawang. Kemudian ada layout perusahaan Fastalah Hijab. Nah, di yang paling depan ini terdapat pos satpam dan juga area parkir pengunjung. Kemudian di daerah gedung-gedung ini yang paling depan ada toko fisik. Jadi memudahkan untuk konsumen itu berbelanja. Kemudian yang di belakangnya ini ada ruang packing dan juga kantor manajemen. Dan yang paling belakang itu ada gudang stok barang. Kemudian di sampingnya ada area parkir karyawan, dan lebih ke depan lagi itu ada toilet dan musola. Aspek finansial. Yang pertama itu ada sumber-sumber dana, ada modal asing atau modal pinjaman itu senilai 2 miliar rupiah, kemudian modal sendiri juga senilai 2 miliar rupiah. Kemudian ada kebutuhan investasi. Pertama itu ada biaya prainvestasi sebesar 50 juta rupiah. Kedua, biaya pembelian tanah untuk Fastalah Hijab. Ketiga, biaya bangunan dan prasarana senilai 1,9 miliar rupiah. Kemudian biaya pembelian peralatan itu ada 300 juta dan inventaris kantor senilai 200 juta rupiah. Jumlah kebutuhan dana senilai 4 miliar rupiah, berasal dari dana sendiri 2 miliar rupiah dan dana pinjaman 2 miliar rupiah. Ada biaya operasional, yaitu pertama bahan baku. Bahan bakunya itu ada label, kemasan, stiker, persediaan barang, selotip plastik, dan juga bubble wrap. Total per bulannya itu untuk bahan baku senilai 58 juta rupiah, dan untuk per tahunnya itu senilai 695 juta. Yang kedua itu ada tenaga kerja, 40 orang. Per bulannya itu pengeluarannya senilai 40 juta, dan per tahunnya itu 480 juta. Kemudian ketiga ada listrik dan air. Per bulannya itu 1 juta, dan total per tahunnya itu 12 juta. Kemudian telepon, untuk per bulannya itu 300.000 dan untuk per tahunnya itu 3.600.000. Biaya transportasi
untuk per bulannya 700.000 dan untuk per tahunnya 8.400.000. Kemudian ada biaya pemasaran. Untuk per bulannya itu 500.000 dan untuk per tahunnya itu 6 juta rupiah. Jadi total biaya operasional senilai, kalau untuk per bulan itu 100.500.000 rupiah dan untuk per tahun itu 1.205.000.000. Berikut adalah cash flow usaha Fastella Hijab. Dan kita juga sudah menganalisis kriteria penilaian investasi. Yaitu pertama ada payback period, yaitu 2 tahun, jadi baik. Kemudian average rate of return, selama 5 tahun modal bisa berputar 4 kali lipat, dan hasilnya itu sangat baik. Yang ketiga ada net present value, sejumlah 4.719.300. Selanjutnya ada net present value senilai 4.719.301.600 rupiah dan hasilnya itu baik. Kemudian ada internal rate of return, total finalnya itu 34,88%. Yang terakhir adalah profitability index, keuntungan bersih selama 5 tahun minimal sebesar 117%. Tidak lupa, Fastella Hijab juga menganalisis rasio keuangan, yaitu pertama ada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas ini adalah quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dikali 100%, kemudian dibagi hutang lancar. Dan hasilnya itu 500 juta. Kemudian ada rasio solvabilitas, total hutang dikali 100% dibagi total aktiva. Dan hasilnya itu 0,38%. Rekapitulasi kriteria ada PPARR, kemudian NPV, dan IRR, ada juga PI. Dan hasilnya itu menunjukkan semuanya layak. Jadi, dari 5 indikator kinerja keuangan hasilnya layak, maka Fastella Hijab dapat dilanjutkan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah, setelah melakukan analisis studi kelayakan bisnis, maka bisnis fashion muslimah Fastella Hijab ini sesuai dengan tujuan, sehingga layak untuk direalisasikan. Di dalam aspek legal bisnis fashion muslimah Fastella Hijab, ini sudah mendukung dan diwajibkan mendapatkan izin usaha. Di dalam lingkungan aspek pasar bisnis, Fastella Hijab ini sudah jelas mendukung untuk direalisasikan. Di dalam aspek teknik dan teknologi, pada bisnis fashion muslimah Fastella Hijab ini sudah mendukung untuk direalisasikan. Di dalam aspek finansial pada bisnis fashion muslimah Fastella Hijab, ini sangat layak untuk direalisasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.